warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semua kan? Ya, kali ini kita bertemu dengan mata pelajaran IPS di materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, apakah kalian tahu sumber daya alam Indonesia itu seperti apa? Ya, banyak sekali ya sumber daya alam yang ada di negara kita, mulai dari sumber daya alam udara, tanah, air, hutan, tambang, dan juga laut. Dari berbagai macam persebaran ini tentu memiliki kekayaan masing-masing, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan sebagainya, memiliki hasil sumber daya alam masing-masing. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami, nanti sambil melihat di buku materi kalian kelas 7 mata pelajaran IPS, maka silahkan kalian bisa melihat materi yang Bulia sajikan. Baik, di dalam gambar ini kalian bisa melihat wilayah Indonesia itu sebagai negara yang berdaulat, yang mana memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional, wilayah negara Indonesia itu terbentang dari Pulau Sabang sampai Merauke, yang mana telah diakui kedaulatan negaranya sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia kita ketahui bersama bahwasanya memiliki berbagai macam jenis tanah. Setiap wilayahnya memiliki macam-macam tanah. Ada yang tanah subur, ada yang tidak subur. Apabila kita lihat yang ada di gambar ini adalah tanah di musim apa? Betul sekali, ketika musim kemarau, wilayah-wilayah seperti ini, tanah seperti ini bisa seringkali kita jumpai di dekat daerah persawahan, tambak, ataupun wilayah-wilayah lainnya yang mana tidak terkena air, sehingga tanah tersebut akan membentuk pecahan-pecahan retakan-retakan seperti ini. Baik, berikutnya dalam sumber daya air dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu air hujan, air sungai, dan air danau. Apakah kalian tahu apa itu air hujan? Ya, air hujan adalah air yang turun dari atas langit ya, yang mana biasanya bisa dipakai untuk masyarakat yang mana dimanfaatkan untuk tada hujan. Air tada hujan ini bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk mengairi sawah. Yang kedua adalah sungai. Nah, kalau kita lihat berbagai macam sungai ada di wilayah Indonesia. Sungai ini juga manfaatnya sama untuk mengairi sawah dan lain sebagainya. Yang mana nantinya aliran air yang ada di sungai ini akan mengalir menuju ke laut. Kemudian ada juga danau, di mana danau merupakan cekungan yang berisi air. Ini adalah di wilayah tertentu, tidak semua wilayah terdapat danau. Berkaitan dengan potensi sumber daya alam hutan, hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar, atau bisa dilihat 52,3% dari luas wilayah Indonesia seluruhnya. Jadi lebih dari 50% wilayah kita itu masih berupa hutan. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, ini adalah beberapa hasil yang terdapat di dalam hutan, yaitu jenis-jenis kayu. Misalkan kayu keruing, meranti, agatis, berasal paling banyak yaitu dihasilkan di wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kemudian kayu jati banyak dihasilkan dari wilayah Jawa Tengah.
Kemudian rotan. Rotan banyak dihasilkan dari wilayah Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kalau kayu cendana, ciri khasnya adalah kayunya ini wangi ya. Biasanya berasal dari negara Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, apa sih manfaat dan fungsinya hutan? Ini adalah manfaat dan fungsinya hutan. Contoh yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyimpan air hujan. Ya, yang mana kemudian air hujan itu nanti dialirkan ke sungai dan juga danau. Sehingga pada musim kemarau diupayakan tidak mengalami kekeringan. Kemudian fungsi yang kedua, hutan itu sebagai tempat hidup flora dan fauna. Flora adalah dunia tumbuhan, fauna adalah dunia hewan. Jadi hutan itu adalah tempat hidupnya tumbuhan dan hewan. Yang mana hutan dalam hal ini fungsinya menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu hutan dapat digunakan sebagai mencegah erosi. Apa sih itu erosi? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Pengikisan tanah oleh air. Yang mana hutan mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Jadi diserap dulu oleh akar-akar tanaman. Yang keempat, hutan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga dapat mengendalikan suhu bumi dan dapat bisa digunakan manusia untuk bernafas nih oksigennya. Fungsi yang terakhir yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat, yang mana khususnya ada masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar hutan. Biasanya mereka memanfaatkan hasil-hasil dan produk-produk hutan untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalkan, mereka mencari kayu pepohonan yang ada di hutan untuk digunakan sebagai memasak dan lain sebagainya. Atau tanaman-tanaman yang ada di hutan untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, potensi sumber daya alam yang berikutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Yang mana kalau kita lihat barang-barang tambang itu tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan itu dapat menghasilkan penghasilan nih bagi negara, yaitu disebut sebagai devisa. Nah, berbagai macam sumber tambang yang ada di Indonesia, misalkan minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan juga emas. Minyak dan gas yaitu merupakan energi utama, sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Namun saat ini produksi energi dari sumber energi alternatif sudah mulai dikembangkan meskipun terbatas jumlahnya. Kemudian batu bara. Kalau kalian lihat, batu bara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan dan yang telah mati dan telah mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kalau kita ketahui, batu bara itu biasanya digunakan sebagai sumber energi berbagai keperluan. Misalkan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan memasak, pembakaran pada industri batu bata dan genteng, kemudian semen, batu kapur, biji besi dan baja, dan industri kimia serta yang lainnya. Kemudian bauksit. Apa sih itu bauksit? Ya, bauksit itu adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar loh. Apakah kalian tahu bahwasannya produksi bauksit negara kita bisa mencapai
1.262.710 ton. Wow, jumlah yang tidak kecil nih. Berikutnya adalah pasir besi, dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Biasanya banyak ditemui di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Jogja, dan berbagai wilayah lainnya. Yang terakhir, potensi daya tambang berikutnya adalah emas. Coba kalian amati bagi yang perempuan, apakah kalian memakai perhiasan yang berbahan emas? Nah, emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data dari Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 itu mencapai 141.019 ton loh. Nah, tambang emas yang tersebar di Indonesia itu banyak sekali. Kalau bisa kita lihat nih, biasanya mungkin kalian pernah mendengar PT Freeport yang ada di Timika, Papua, itu juga sebagai penghasil tambang emas terbesar di Indonesia. Diikuti kemudian Sambas, ada di Kalimantan Barat, kemudian Nangro Aceh, Maulabo, kemudian Sulawesi Utara, dan juga Riau, serta Bengkulu. Potensi sumber daya alam yang berikutnya yaitu potensi kemaritiman di Indonesia. Yang mana potensi kemaritiman di Indonesia itu terbesar adalah berasal dari perikanan. Selain itu, ada pula potensi berupa hutan mangrove terumbu karang di Indonesia. Nah, kalau kita ketahui luas laut wilayah Indonesia itu mencakup 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Jadi, wilayah perairan kita jauh lebih luas daripada wilayah daratan kita. Beberapa hal yang berkaitan dengan potensi kemaritiman Indonesia, misalkan yaitu pertama perikanan. Sumber daya perikanan di sini yaitu perikanan laut. Salah satu potensi sumber daya alam laut ini berasal di Indonesia dari sejak dulu yang telah dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Yang mana laut Indonesia itu memiliki angka potensi lestari yang begitu besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Wilayah Indonesia juga memiliki berbagai macam rata-rata kedalaman yang berbeda-beda. Maka dari itu dalam hal perikanan tentunya banyak juga yang dihasilkan. Semakin dalam ataupun semakin dangkal wilayah perairan, tentu jenis ikan yang ada di situ juga berbeda. Yang berikutnya adalah hutan mangrove. Kalau kita ketahui hutan mangrove itu apa sih? Ya, biasanya hutan mangrove ini disebut juga hutan bakau, yaitu tipe hutan yang berasal dari daerah pasang surut air laut. Jadi, saat air pasang, hutan mangrove itu digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Pada umumnya, hutan ini berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, dan juga laguna. Kalau kita lihat di wilayah kota Surabaya, ada hutan mangrove nih. Nah, itu sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menunjang ekosistem laut yang ada di wilayah kota Surabaya. Ada dua fungsi nih hutan mangrove. Yang pertama, sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya apa? Yaitu sebagai habitat tempat hidupnya binatang laut untuk berlindung, makan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu ekologis, yang mana hutan mangrove itu untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Yang terakhir yaitu terumbu karang. Nah, selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Apa sih terumbu karang itu? Ada yang tahu? Ya, terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kekayaan terumbu karang di Indonesia itu tidak hanya dari luasnya ya, tapi juga dari keanekaragaman. Jadi terumbu karang negara Indonesia itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, pertumbuhan terumbu karang itu dipengaruhi berbagai macam aspek.
Salah satunya adalah kondisi air yang ada di wilayah perairan, termasuk juga wilayah daerah perairan itu termasuk dangkal ataukah dalam. Oke anak-anak, hari ini cukup materi kita sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila beliau ada hilaf dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.